What's people, what's happening today? Let's see what's happening. Guys, pernah gak sih kalian mikir gimana caranya teknologi ini bisa berkembang sampai titik saat ini? Enggak lagi. Nah, kalau sekarang kan kita udah bisa browsing ya, udah bisa video call, sampai kita tuh Bisa gunain AI. gunain AI. Nah, kalau dulu tuh kan nggak bisa ya. Nah, kita mungkin akan bahas di video kali ini, people. Betul, dan di episode What's Happening spesial 80 tahun Republik Indonesia ini, kita akan cerita perjalanan luar biasa yang tadi kita bilang itu tuh, mulai dari komputer pertama yang masuk di Indonesia, internet ala pager yang cuma aktif di jam-jam tertentu, sampai masuknya era AI yang mengubah cara kita hidup dan juga bekerja. Oh, keren banget. Oke, people, kita mundur ke tahun 1967. Bayangin ya, di tahun itu Universitas Indonesia baru menerima komputer pertama kali yang masuk di Indonesia. Oh, jadi masuknya dulu tuh masuknya ke Universitas Indonesia itu. Betul. Dan komputernya guys, bukan kayak sekarang nih. Komputernya tuh gede banget. Terus juga harganya bener-bener mahal banget. Lumayan. Bukan lumayan, bener-bener mahal. Lumayan, iya bener mahal banget. Karena di tahun itu komputer kan 100% impor ya dari luar. Jadi harganya juga selangit dan cuma segelintir orang, mungkin perusahaan kali ya, perusahaan atau instansi yang cuma bisa menggunakan komputer-komputer tersebut. Oh, jadi bisa dibilang dulu tuh komputer bisa kita hitung pakai jari ya? Betul, cuma beberapa aja gitu loh di Indonesia mungkin ini. yang pakai bisa jadi dari pemerintahan ya, universitas besar, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya kali ya. Nah, fun fact-nya guys, karena harga komputer impor itu mahal banget dan cuma bisa dipakai beberapa instansi dan juga universitas, pemerintah tuh membuat kebijakan untuk kita menggunakan komputer rakitan lokal. Oke, dan komputer rakitan itu kalau yang belum tahu nih people, komputer rakitan itu adalah komputer yang disusun dari komponen-komponen lepas. Jadi bukan datang dari pabrik udah jadi komputer gitu ya. Betul. Istilahnya kayak Lego lah. Kita milih kepingannya lalu bisa dirangkai jadi satu PC yang siap pakai. Betul. Oh, berarti dulu tuh banyak banget ya perusahaan yang bikin PC-PC rakitan ya. Nah, yang aku tahu itu PC rakitan lokal itu ada Dragon ya kalau nggak salah ya, ada Dragon, ada Micronic ya, Betul. SPC, sama ada satu PC rakitan yang menarik banget nih. Betul. Tahu nggak apa? Kamu belum nyebutin Panasonic. Iya, betul banget. Oke, Panasonic. Spesial banget guys, tuh kalian tahu ya. Nah, Panasonic ini tuh bener-bener spesial karena yang membuatnya itu Bapak Dr. Arifin yang masih di ruang lingkup kita, yaitu sekarang jadi founder Inixindo. Oh, Bapak Dr. Isik Arifin ya. Betul. Familiar kan? Dan Panasonic juga spesialnya adalah di tahun pertamanya aja Panasonic bisa menghasilkan lebih dari 5.000 komputer hasil produk lokal itu. Oh, berarti rakitan loh guys. Betul, komputer rakitan. Dan karena harga komputer rakitan ini kan 20-40% lebih murah lah ya. Jadi permintaannya juga langsung melonjak tuh ya. di 2 tahun pertama. Betul. Nah, tapi ternyata euforianya tuh nggak bertahan lama ya teman-teman, gitu. Karena beberapa tahun kemudian pemerintah mencabut kebijakan tersebut, gitu. Jadi peraturan untuk membeli komputer lokalnya tuh dicabut oleh pemerintah. Maka dari itu komputer-komputer atau PC-PC dari impor pun ya berdatangan lagi, dan memang lebih canggih juga. Iya, lebih canggih, dan pastinya banyak perusahaan kan yang lebih yang lebih percaya dengan yang impor. Betul, karena lebih canggih dan juga masuk ke pasar globalnya lebih cepat. Iya, betul. Nah, aku setuju banget tuh. Panasonic tuh termasuk lokal kan. Nah, Panasonic ini kan termasuk lokal yang dimana juga demand-nya akhirnya jadi mulai goyah.
Tapi namanya visioner mah beda. Tetap aja inovasinya tetap banyak. Gimana tuh maksudnya? Jadi kan pendiri Panasatek itu Bapak Dr. Ifik Arifin. Pastinya beliau nggak mudah menyerah nih. Jadi setelah beliau udah memprediksi masa depan Panasatek yang kayaknya bakal sulit deh kalau cuma menjual perangkat-perangkat komputer aja. Jadi mulai dari situ beliau membentuk divisi pelatihan Unix atau disebut Inixindo Unix Course. Gitu ya. Nah, untuk sipil yang belum tahu, jadi Unix itu tuh adalah sebuah sistem operasi yang lahir di akhir tahun 60-an. Nah, kita di mana tuh di akhir tahun 60-an? Belum ada. Iya, belum ada kayaknya. Belum ada. Iya, nah ternyata si Unix ini mulai melonjak, mulai trennya itu di tahun 80-an gitu. Jadi si Unix ini adalah tulang punggung teknologi jaringan. Iya, pada saat itu. Nah, kalau sekarang kan kita pakainya tuh Windows ya kan, Windows atau Linux. Iya, Linux. Nah, kalau dulu tuh pakainya Unix, guys. Nah, Unix ini tuh mempermudah semuanya sampai ke send email, ke transfer file. Ini tuh dibantunya sama Unix ini pada saat itu ya. Benar-benar tulang punggung digital teknologi banget ini Unix, betul. Nah, itu kenapa teknologi Unix jadi kunci untuk menghubungkan komputer-komputer Indonesia ke dunia luar gitu. Jadi walau dulu internet belum ada sampai kayak sekarang nih, tapi email dan file mah udah bisa dikirim antar server Lewat gitu. UUCP ya. Lewat UUCP Oke. Nih guys, kalian coba pikirin gimana kalau nggak ada internet, set email gimana, transfer file gimana, coba pikirin. Nah, kalau dulu tuh ada yang namanya postmaster. Oke. Postmaster itu kayak diibaratkannya tuh kayak kepala posnya. Tukang pos gitu Iya, yang betul, ngirim-ngirim. tukang pos. Iya, betul tukang posnya. Ngirim-ngirim. Iya, jadi dia postmaster ini orang yang bertugas untuk mengatur dan menjaga jalur komunikasi email nih di sebuah jaringan. Nah, jaringannya pakai apa? Pakai UUCP yang tadi aku bilang, UUCP betul. yang tadi aku bilang. Gitu. Jadi semua pesan yang akan dikirimkan itu harus melewati postmaster ini. Betul. Supaya bisa didistribusikan ke alamat tujuan email. Betul banget. Dan tahu nggak, di waktu itu salah satu postmaster di Indonesia ada yang kita kenal. Siapa lagi? Nah, itu dia. Jadi tokoh penting salah satu postmaster itu dalam sejarah internet masuk ke Indonesia adalah Bapak Didi Partono Rudiarto selaku Direktur Inixindo Jakarta saat ini. Sangat familiar sekali. Betul. Iya, betul. Jadi beliau itu mengelola jalur utama email Indonesia ke luar negeri gitu, guys. Keren sih Pak Didi. Keren ya, Riz. Ada fakta lainnya nih, Oh, teman-teman. apa tuh? Nah, gak cuman itu, beliau juga banyak banget nih. Ternyata beliau juga yang ikut mengelola domain ID sejak awal. Wow. Jadi tanpa adanya beliau, mungkin Indonesia nggak ada identitas nih, Identitas digitalnya gitu ya? Betul. Nah, itu dia. Jadi identitas Indonesia di internet itu salah satunya yang berperan adalah Bapak Partono Rudiarto ini. Keren banget Pak Didi. Di dulu juga kan semua ini kan serba manual dan juga perlu sinkronisasi, di mana server ini beliaulah yang sangat berperan ya teman-teman, karena juga membantu Indonesia untuk menuju pintu digital ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia especially. Betul. Nah, tapi nih guys, di tahun 1994 internet komersial udah hadir nih di tahun itu gitu. Jadi perlahan-lahan jaringan UUCP yang tadi digunakan itu redup diganti dengan yang namanya TCP/IP secara full. Nah, TCP/IP itu sekarang ya namanya internet yang kita tahu sekarang gitu. Jadi komunikasi secara real time pun jadi lebih gampang lah. Maksudnya kalau dulu kan kita nggak bisa video call ya, nggak bisa video call. Nah, sekarang tuh udah gampang dengan adanya internet ini. Gitu. Betul. Nah, itu juga ternyata dibantu oleh perannya si Unix ini, si teknologi Unix ini. Karena pionir kan. Betul. Para pionir internet di Indonesia untuk mengembangkan teknologi Unix itu, untuk menyebarkan teknologi Unix di Indonesia, termasuk Bapak Didi Partono Rudiarto. Mungkin kalau nggak ada Unix akan menghadapi jalan yang lebih sulit ya. lagi gitu kali ya. Dan karena Unix ini
telah menjadi panggung, menjadi modal lahirnya internet di Indonesia. Betul banget. Nah, kan kita udah bahas nih tentang melewati sejarah dari internet masuk Indonesia, terus juga komputer juga, sampai sekarang kita masuk ke era artificial intelligence atau AI, yang awalnya AI ini kan dikenalkan tahun 2000-an, yaitu dengan dibahasnya topik machine learning di kampus-kampus dan juga computer vision dan NLP. Nah, jadi tuh dulu AI itu emang AI kan seperti yang kita tahu tadi ya, AI itu udah masuk di tahun 2000-an, udah lama lah gitu. Betul. Nah, dulu tuh AI digunakan untuk penelitian aja nih, people, penelitian aja gitu. Sampailah di tahun 2010-an AI mulai masuk ke industri nih, kayak ke perbankan udah pakai, terus ke kesehatan. Iya, sudah Jadi pakai. udah semua industri mungkin ya. Bahkan sampai sekarang AI itu udah bisa kita pakai. Maksudnya orang awam tuh udah bisa pakai gitu. Betul. Keren banget. Sehari-hari kita masih Nggak lupa sama, dan pasti akan pakai AI. Apalagi di WhatsApp aja yang kita sering pakai udah pakai AI. Udah ada AI-nya ya. Betul. Nah, emang titik ledaknya tuh di munculnya ChatGPT itu Ya, di akhir tahun 2022. Dan karena itu minat publik pun terhadap AI jadi melonjak nih. Bahkan berdasarkan survei tahun 2023 aja, adopsi AI di Asia Tenggara naik hingga 30% dalam 2 tahun, bayangin. 2 tahun aja udah naik 30%. Ih, tapi jangan excited banget karena itu pasti ada tantangannya. Di setiap era tuh pasti ada tantangannya. Ini era digital yang benar-benar sangat kompleks banget. Tantangannya adalah skill gap. Skill gap, terus infrastruktur yang belum merata, dan juga ada isu etika seperti privasi dan bias algoritma. Jangan terkecoh dulu sama AI, kecanggihan digital zaman sekarang. Waduh, ternyata pun di balik kecanggihannya tetap ada risikonya ya. Iya, betul. Nah, dari berbagai tantangan dan apa ya tadi risiko yang kamu bilang itu, menurut aku yang paling menonjol itu adalah di skill gap. Nah, kenapa tuh? Karena ternyata masih banyak nih perusahaan-perusahaan yang nggak punya talent yang memiliki skill AI gitu. Oh, makanya skill gap ya menjadi salah satu tantangan di era digital AI Iya, ini, betul. Tantangan serius gitu. Karena masih SDM yang belum bisa menggunakan AI mungkin untuk kerjaannya, menunjang kerjaannya juga kan. Bisa dibilang bahasa sekarangnya gaptek lah ya, bahasa sekarangnya gaptek Oke, gitu. Nah, gimana tuh guys cara mengatasi tantangan tersebut? Perusahaan tuh harus ngapain? Apakah diem aja ngeliatin perubahan inovasi era digital ini apa gimana? Nah, disinilah Inixindo berperan. Tadi kan kita sempat ngebahas Inixindo Unix Course kan. Jadi seiring berjalannya waktu, Unix Course itu, Inixindo itu nggak cuma ngajarin pelatihan-pelatihan terkait teknologi Unix doang, tapi Inixindo juga mengajari berbagai macam teknologi-teknologi IT lainnya sesuai zaman yang berjalan juga, sesuai zamannya juga lah. Jadi selalu up to date materi-materi pelatihannya. Dan seperti yang kita tahu juga, Inixindo ini kan didirikan oleh 2 tokoh tadi yang udah kita sebut-sebut, yaitu Iya, betul. Bapak Dr. Ifik Arifin dan Bapak Didi Partono Rudiarto. Iya, betul Pelaku banget. dari sejarah Betul. internet dan sejarah Komputer di Indonesia. Iya, betul banget. Nah, betul yang tadi kamu bilang juga, perannya Inixindo di era ini itu ya adalah membantu perusahaan untuk menyiapkan generasi talenta digital lewat pelatihan, khususnya pelatihan AI ya yang tadi Betul. kita bahas ini gitu, yang relevan dengan kebutuhan industri gitu. Jadi untuk people di luar sana yang ingin mempelajari AI ataupun teknologi-teknologi lainnya bisa kali ya untuk Langsung ikutin ikut materi-materi training pelatihan di di Inixindo gitu. Oke guys, kita sudah membahas sejarah tentang komputer rakitan, jaringan Unix, dan juga sampai ke era AI. Dapat kita simpulkan, selain Inixindo membantu para people di luar sana menghadapi era digital saat ini, tentu aja ada peran penting dari founder-founder yang sudah menciptakan dan membuka pintu untuk teknologi yang bertransformasi di Indonesia. Selain beliau yang menjadi pelaku sejarah nih, people, kita juga sebagai generasi muda bisa loh mencetak sejarah teknologi di masa yang datang. Gimana caranya tuh Kak? Caranya adalah belajar bersama Inixindo karena materi-materi pelatihannya yang selalu up to date dan juga mengikuti journey pelatihan, metode-metode yang juga tepat dan pastinya terbukti
selama berapa ini sudah berdiri? 34 tahun. Terbukti selama 34 tahun dalam mengembangkan talenta-talenta IT di Indonesia. Dan juga Ikut mendukung pengembangan SDM di Indonesia especially. Betul sekali. Terima kasih Ings People sudah dengerin episode spesial HUT 80 RI ini ya. Dan jangan lupa like, share, dan follow dan juga komen atau tulis di bawah ini pendapat kalian. Kira-kira teknologi apa yang paling mengubah hidup kalian hingga sekarang ini ya? dan komen ya guys. Betul, dan kira-kira fakta apa sih yang baru kalian tahu di video kali ini? Mungkin bisa komen kali ya. Gitu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya yang Sipol. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Adat bertransformasi, merdeka berinovasi. Merdeka! Merdeka!